semuanya, hari baik buat mendengarkan renungan. Kali ini berjudul Allah jadi tukang kebun. Allah jadi tukang kebun. Halaman-halaman pertama Alkitab sebenarnya mencengangkan adik-adik. Orang akan tercengang melihat bagaimana cara Allah digambarkan. Kitab pertama dalam Alkitab bukan menggambarkan suasana dan konteks sebuah istana yang megah, melainkan suasana dan konteks sebuah kebun yang bersahaja. Allah bukan digambarkan sebagai raja yang dikelilingi oleh para dayang, melainkan sebagai tukang kebun yang berjalan seorang diri di kebun. Allah digambarkan seorang yang sedang menyingsingkan lengan dan bekerja dengan tangan sendiri di suatu kebun. Kalau kita membaca kitab Kejadian, maka kita akan membaca berkali-kali ditulis, berfirmanlah Allah, jadilah. Maka jadilah apa yang disebutkannya. Allah mengungkapkan apa yang dimaksudkannya dengan sabda, lalu terciptalah sabdanya itu. Lalu terlihat di kesibukan Allah melalui banyaknya kata kerja. Menjadikan bumi dan langit, membentuk manusia dari debu, mengembuskan nafas, membuat taman, menempatkan manusia, menumbuhkan berbagai pohon, membuat manusia tidur, dibangunkannya seorang perempuan, dibawanya kepada manusia. Kalau kita baca cerita itu dengan menggunakan imajinasi, maka pekerjaan Allah itu menjadi sebuah drama yang hidup adik-adik. Seperti ini imajinasinya. Allah berjalan di suatu kebun, diperhatikannya segala sesuatu, lalu diambilnya tanah liat. Ia membuat manusia pertama dengan jari-jarinya, meniupkan tanah liat yang dibentuknya dan bergeraklah tanah liat itu menjadi makhluk hidup. Dia beri nama Adam. Kemudian Allah membentuk lagi tanah liat, dibentuknya binatang seekor demi seekor. Kemudian Allah mengajak Adam dan binatang-binatang itu untuk menyusuri 4 anak sungai di taman itu. Allah menggemburkan tanah, menanam beberapa batang pohon, menyiram pohon itu. Allah membuat sebuah taman yang sangat indah. Allah bercocok tanam, tangan dan kakinya kotor. Allah asik berkebun. Allah menjadi tukang kebun. Itulah berita halaman pertama Alkitab. Allah adalah Allah yang mau berlelah dan bekerja. Allah adalah Allah yang aktif. Keaktifan Allah digambarkan terus sepanjang Alkitab. Puluhan kata kerja dipakai untuk menggambarkan apa yang diperbuat Allah bagi umatnya. Membimbing, mengajar, menolong, membela, menegur, menghukum, mengutus, menyelamatkan, menuntun, mengaruniakan, memperhatikan, dan banyak lagi. Allah adalah Allah yang bekerja. Dia bekerja untuk kita. Mulai dari halaman pertama Alkitab, Allah sudah bekerja. Sampai halaman terakhir pun Allah terus bekerja. Dia bekerja melalui roh dan firman-Nya. Dia bekerja melalui putranya. Halaman terakhir mencatat tentang pekerjaan Allah adalah membangun sebuah kota. Itu dituliskan di kitab Wahyu. Allah mengawali pekerjaannya dengan membuat sebuah kebun, dan dia mengakhirinya dengan membuat sebuah kota. Dari kebun sampai kota. Allah bekerja menyediakan lingkungan yang dapat menghidupi dan dihidupi makhluk-makhluk ciptaannya, baik di hutan maupun di kota. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir, Allah terus bekerja. Allah terus berkarya. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, tak pernah habis sampai hari ini. Amin. Yesus berkati. Shalom.